Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim MC dengan NIM 2357201020. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Sistem Informasi Klinik dan Rekam Medis Pasien Berbasis Web Menggunakan UML. Langsung saja yang pertama ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem pada sistem informasi klinik dan rekam medis pasien. Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama, yaitu pasien, resepsionis, dan dokter. Yang pertama, pasien memiliki peran dalam melakukan login ke sistem, memberikan data pribadi saat pendaftaran, memesan jadwal dokter, serta menerima hasil pemeriksaan dan resep dari dokter. Resepsionis bertugas melakukan verifikasi login, menginput data pasien, mengolah pemesanan jadwal dokter, serta memastikan data tersimpan dengan benar di dalam sistem. Dokter memiliki peran dalam melakukan login, melakukan pemeriksaan pasien sesuai jadwal, menginput hasil pemeriksaan, serta membuat rekam medis pasien. Berikut tampilan use case-nya. Nah, si pasien ini bisa mengakses ke login, pendaftaran pasien, pemesanan jadwal dokter, dan melihat riwayat pengobatan. Sedangkan resepsionis itu kayak admin lah. Nah, resepsionis bisa mengakses ke login, pendaftaran pasien, pemesanan jadwal dokter. Sedangkan dokter itu pemeriksaan pasien, input rekam medis, dan lihat riwayat pengobatan. Lanjut yang nomor 2 ada aktivitas diagram atau activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem mulai dari awal hingga akhir proses. Proses dimulai ketika pasien melakukan login, kemudian melakukan pendaftaran dan pemesanan jadwal dokter. Selanjutnya, resepsionis memverifikasi data, mengumpulkan jadwal, lalu dokter melakukan pemeriksaan pasien dan menginput hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Proses berakhir ketika pasien menerima hasil pemeriksaan dan resep. Dan seperti ini, alurnya seperti yang dimana pasien login, berikan data pribadi, minta jadwal dokter, lalu si admin atau resepsionis input data pasien, lanjut ke tampilkan jadwal dokter, balik ke pasien, pilih jadwal, terus lanjut ke resepsionis input booking jadwal, balik lagi ke pasien, datang pemeriksaan, lanjut ke dokter, pemeriksaan pasien, terus input rekam medis, lalu pasien akan menerima hasil dan resep. Lalu yang nomor 3 ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan proses pendaftaran pasien, pemesanan jadwal dokter, hingga pencatatan rekam medis yang melibatkan pasien, resepsionis, dokter, sistem informasi klinik atau sistem, dan database. Setiap setiap pesan yang dikirim menunjukkan proses pertukaran data sampai informasi tersimpan dan ditampilkan kembali. Nah, ini saya jadikan satu. Jadi si yang pertama, pasien berikan data pribadi ke resepsionis, lalu input data pasien ke sistem, terus sistem bakal ke database, simpan data pasien, lalu konfirmasi data tersimpan. Lanjut ke pemesanan jadwal, minta jadwal dokter, request jadwal, terus ambil jadwal dokter, terus data terjadwal, tampilkan jadwal, terus si pasien pilih jadwal, si resepsionis bakal
input booking jadwal ke sistem, terus simpan jadwal ke database, lalu database mengonfirmasi ke sistem, lalu sistem mengonfirmasi ke jadwal berhasil dibuat. Terus riwayat pengobatan. Si pasien datang pemeriksaan sesuai jadwal ke dokter, terus si dokter menginput hasil pemeriksaan ke sistem, lalu sistem menyimpan riwayat pengobatan ke database, lalu kembali konfirmasi ke sistem, lalu sistem ke dokter menampilkan riwayat tersimpan, lalu dokter ke pasien sampaikan hasil dan resep. Yang keempat adalah kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut dan relasinya. Kelas user digunakan sebagai kelas induk untuk proses login yang diturunkan menjadi pasien dan dokter. Kelas jadwal digunakan untuk menyampaikan data pemesanan jadwal pemeriksaan, sedangkan rekam medis digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan pasien. Relasi antara kelas menunjukkan bahwa satu pasien dan satu dokter dapat memiliki banyak jadwal dan banyak rekam medis. Kalau ini nanti saya akan jelasin. Yang pertama, saya akan jelasin dulu. User itu memiliki atribut ID user, terus username, password, dan role. Role itu kayak peran pengguna di dalam sistem gitu loh. Terus yang pasien memiliki atribut ID pasien, nama, alamat, nomor HP. Terus dokter memiliki ID dokter, nama, spesialis. Lanjut ke jadwal, memiliki ID jadwal, tanggal, dan jam. Rekam medis memiliki atribut ID rekam, diagnosa, tindakan, dan resep. Nah, kalau masih bingung ini kenapa, jadi setelah ini saya akan jelasin bagaimana relasinya di kelas diagram ini yang ada tulisannya memesan, memiliki, melayani, dan membuat. Itu menunjukkan hubungan antara kelas. Nah, di sini satu pasien bisa memesan 0 atau banyaknya jadwal dokter. Tetapi banyaknya jadwal itu tetap satu untuk pasien gitu loh. Terus satu pasien bisa memiliki banyak rekam medis karena bisa berobat berkali-kali, namun setiap rekam medis hanya tercatat untuk satu pasien. Jadi ini sini setiap banyaknya rekam medis hanya tercatat untuk satu pasien. Lalu dokter ke jadwal. Dokter melayani. Nah, dokter melayani pemeriksaan berdasarkan jadwal yang sudah dipesan, berarti satu dokter bisa melayani banyak jadwal. Satu dokter bisa melayani banyak jadwal. Tapi satu jadwal hanya dilayani oleh satu dokter. Nah, terus kaitannya dokter sama rekam medis, satu dokter dapat membuat banyak rekam medis. Namun satu rekam medis hanya dibuat oleh satu dokter. Jadi satu dokter dapat membuat banyak rekam medis sini. Terus rekam medis hanya dibuat oleh satu dokter.
Jadi itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya, tapi emang banyak kurangannya sih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.